Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Masfufa, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 15 Kelompok 3. Kali ini saya akan menyampaikan analisis kasus tentang akuntabilitas. Simak cuplikan berikut ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan perpajakan 2016 hingga 2017. Salah satu diantaranya adalah ex-direktur pemeriksaan dan penagihan DJP Kemenkyu, Angin Prayitno Aji, sementara 5 tersangka lainnya adalah DR dan 3 konsultan pajak, yakni RAR, AIM, AS, dan kuasa wajib pajak VL. Dari analisa kasus tersebut, korupsi dapat diartikan bahwa kasus korupsi merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan baik demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Bahwa mereka yang memegang jabatan itu senantiasa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sedangkan faktor-faktor penyebab korupsi, yang pertama faktor organisasi, yaitu dengan memiliki kewenangan jabatan dalam organisasi, pejabat dapat berkesempatan melakukan tindak pidana korupsi dengan lebih leluasa. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan kaitan yang sangat erat dengan tindak korupsi, di mana pelaku merasa bahwa keinginan yang besar dan juga gaji yang tidak mencukupi kebutuhan akan mendorong terjadinya korupsi. Yang ketiga, faktor hukum. Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor terjadinya korupsi. Untuk dampaknya, korupsi berdampak pada lingkungan, yaitu penyimpangan terhadap anggaran pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya lingkungan saja, korupsi juga memicu persoalan sosial seperti bencana dan juga kemiskinan. Untuk sarannya, korupsi dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keadilan, dan juga keberanian. Untuk selanjutnya, jangan sekali-kali mencoba untuk memulai korupsi, karena sekali mencoba akan mengulang kembali. Lalu, yang terakhir, jangan mengandalkan jabatan untuk melakukan korupsi. Demikian pemaparan analisa tentang kasus korupsi di kalangan pejabat pegawai negeri sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.